Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki surga tingkat pertama, itu lebih baik daripada tetap berada di alam surgawi. Di alam surgawi, para kultivator surgawi ini ditekan dan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Melihat Chen Ping berkata demikian, Yun Li pun tertawa dan berkata perlahan, jika tangga menuju surga begitu mudah untuk dilewati, maka tidak akan ada seorang pun kultivator di alam surga. Dengan kekuatanku, aku hanya mampu mencapai tingkat keempat tangga menuju surga, dan aku tidak dapat bertahan lama di sana sebelum akhirnya aku dikalahkan. Kau tahu berapa banyak pendeta yang telah berjuang sampai mati dan bahkan tidak bisa mendekati ujung tangga. Kau membuatnya terdengar terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Chen Ping mengerutkan kening. Yun Li sekarang berada di puncak level ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa, bahkan tidak bertahan di tingkat keempat. Yun Li berkata dengan serius, Saudara Chen, menaiki tangga menuju surga itu sangat sulit. Itu adalah tuntunan jalan besar. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan yang dibutuhkan untuk menaiki tangga menuju surga, seseorang juga harus memiliki sejumlah bakat dan kemampuan untuk tiba-tiba menyadarinya. Jalan besar surga dan bumi, setiap tingkat adalah jalan yang unik. Kamu harus tahu itu setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Ketika tangga surgawi dibuka, aku bisa membawamu ke sana untuk mencobanya. Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri. Tapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah meninggal di sana. Tangga surgawi. Chen Ping mendengarkan kata-kata Yun Li dengan saksama, dan memang terkejut. Dari sudut pandang ini, apa yang disebut bimbingan ini seharusnya adalah dao agung surga dan bumi yang mencari para jenius tak tertandingi di berbagai dunia tingkat rendah, dan kemudian membiarkan mereka masuk surga. Bagi mereka yang bakatnya rata-rata, saya khawatir mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya dalam hidup ini. Maksudmu? Gua Dewa Abadi berada pada tingkat tertentu dari tangga menuju surga. Chen Ping bertanya pada Yun Li. Lagi pula, Yun Li tidak punya kemampuan untuk masuk surga sekarang, jadi mustahil baginya untuk datang dan memberitahuku tentang hal ini dengan peta harta karun surga. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Li, tempat itu pasti berada di salah satu tingkat tangga menuju surga. Bagaimanapun, setiap tingkat adalah dunianya sendiri. Tentu saja, masing-masing dunia ini diciptakan oleh seorang pendeta yang kuat, tetapi mereka juga ada dalam kenyataan. Sama seperti dunia surga dan manusia ini, dunia ini juga diciptakan oleh Sekte Suci Wuji. Akan tetapi, bahkan pencipta dunia nyata ini tidak dapat menghancurkannya sesuka hati, dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Ya, Gua Dewa Abadi berada di tingkat keempat tangga menuju surga, tapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat itu sebentar saja, jadi aku belum bisa mencarinya. Tetapi aku percaya bahwa ketika tangga menuju surga muncul kembali, aku akan mampu berdiri kokoh di tingkat keempat. Yun Li mengangguk dan berkata, Chen Ping tersentuh ketika mendengar ini. Gua Dewa Abadi adalah kesempatan besar. Namun, dia juga tahu bahwa kesempatan seperti itu seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan. Aku mendapatkan ini dari relik seorang biksu kuno, dan masih ada tanda dari orang hebat itu. Yun Li berkata dengan sangat percaya diri. Chen Ping berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk, baiklah, kalau begitu aku setuju. Melihat persetujuan Chen Ping, Yun Li sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa membunuh siapapun di 10 istana kecuali ayahku.
Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, jadi kau harus bersiap. Baiklah, Chen Ping mengangguk, seberapa kuat 10 istanamu? Tidak akan banyak pembudidaya abadi, kan? Tentu saja tidak. Tidakkah kau menyadari bahwa hanya ada sedikit kultivator abadi di dunia surgawi? Kata Yun Li. Ya, itu memang langka. Chen Ping mengangguk. Selain dari dua penguasa domain yang berada di alam transformasi dan penguasa kota binatang, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan satu pun pembudidaya di alam transformasi. Tentu saja ada juga pendeta Tao Wuji, yang seharusnya juga berada di alam abadi. Biksu ajaib Wonderland sulit ditingkatkan di dunia surgawi ini. Lagi pula, sumber daya budidaya surga dan dunia manusia terbatas, dan mereka semua adalah yang utama. Setelah tiba di Wonderland, kita harus membantu yang abadi untuk membantu mengolah. Inilah sebabnya kita membutuhkan banyak batu peri. Banyak dari para beku Wonderland ini tidak dapat menghindari dunia, berlatih konsentrat, dan banyak dari mereka ada di tangga di sana. Saya mengatakan bahwa setiap beban menaiki tangga adalah salah satu dunia. Banyak beku memasuki tangga, dan kemudian berlatih di dunia yang berat di tangga. Dunia di tangga akan berbeda. Menanam sumber daya budidaya. Namun, dunia di tangga juga berbahaya. Ini ribuan kali lebih berbahaya dan kejam daripada dunia manusia. Bahkan setelah mencapai bobot keempat, ranah itu akan ditekan. Kesulitannya dapat dibayangkan. Setiap kali tangga menghilang, banyak beku memilih untuk berlatih di dunia di mana tangga diperlukan. Tentu saja, banyak beku yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa pergi. Yun Li menjelaskan secara rinci Chen Ping. Brother Yun, setiap bobot di tangga pendaratan itu adalah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang di setiap berat badan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah memiliki dunia, manusia pasti akan dilahirkan. Tentu saja, ini adalah dunia nyata. Tentu saja, akan ada manusia. Tidak ada bedanya dengan surga dan dunia manusia kecuali untuk praktik sumber daya. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa di dunia di tangga, setiap tubuh hidup yang kamu lihat adalah musuhmu. Di dunia itu, kamu tidak akan memiliki teman dan orang yang dicintai. Kekejaman itu membutuhkan psikologi yang kuat untuk menanggungnya. Karena itu, wajah Yun Li juga sedikit berubah, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah manusia di dunia tangga-tangga, apakah itu mesin pembunuh tanpa emosi? Chen Ping bertanya dengan terkejut. Anda tahu, para beku di dunia manusia terus-menerus berjuang untuk berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada dunia. Tetapi ketika Chen Ping tiba di sini, dia masih mendapat banyak teman dan memiliki banyak orang kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Tentu saja, itu bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Inilah sebabnya banyak beku yang tinggal di tangga di dunia surga dan orang-orang akan menghadapi bahaya besar. Namun, ketika kita memasuki dunia tangga pendakian, itu milik heterogen, jadi hanya menghadapi pembantaian. Yun Li berkata. Chen Ping sedang memikirkannya, dia tampaknya mengerti apa yang Yun Li katakan, dan juga mengerti seperti apa dunia tangga. Oke, jangan memikirkannya, ketika tangga muncul, aku akan membawamu sekali, dan kamu tahu segalanya. Aku masih ingin menanyakan satu hal. Yun Li menatap Chen Ping yang tengah berpikir keras dan berbicara. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun kamu sudah mengatakannya kepadaku, bukan berarti aku bisa membantumu dalam segala hal. Chen Ping menatap Yun Li dan berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak akan sulit bagimu. Kata Yun Li, lalu mengeluarkan belati hitam dengan ukiran rune di atasnya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping sambil berkata, gunakan belati ini untuk membunuhku. Petik 2. Apa? Chen Ping begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Dia tidak mengerti apakah Yun Li telah meminum obat yang salah atau tidak. Mengapa dia ingin Yun Li membunuhnya?
Jangan gugup. Aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang untuk mencarimu, tetapi tidak ingin melawanmu karena aku tidak ingin mati. Aku ingin kau menggunakan belati ini untuk membunuh sehelai jiwaku. Dengan begitu, lampu jiwaku di 10 istana akan padam. Lampu jiwaku telah padam, yang berarti aku telah mati. Aku tidak perlu kembali ke 10 istana lagi. Kalau tidak, lampu jiwaku ada di 10 istana, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku akan dianggap sebagai pengkhianat kuil. Ketika penegak hukum kuil muncul, bahkan ayahku tidak akan bisa melindungiku. Petik 2.2. Yun Li mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa orang-orang dari 10 istana tahu bahwa dia baru saja membunuh Narota dan mengirim Yun Li untuk mencarinya. Sangat sulit untuk membunuh jiwa tanpa merusak kehidupan dan kondisi Anda. Chen Ping sedikit mengernyit. Tentu saja sulit, kalau tidak, aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Aku punya baju zirah khusus di sini yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika kau memakainya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ini hadiah dari ayahku, dan aku belum pernah memakainya. Saat Yun Li berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah kotak hitam muncul, lalu meletakkannya di depan Chen Ping. Sangat murah hati, Chen Ping menatap kotak di depannya, dan tidak percaya bahwa Yun Li benar-benar memberinya hadiah yang begitu berharga. Tentu saja, saya sangat murah hati terhadap teman-teman saya. Yun Li tertawa. Jenderal. Kemudian potongan-potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping, langsung membungkus Chen Ping menjadi dewa perang berbaju besi emas. Aku tidak menginginkannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak mau membantuku? Yun Li tercengang. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak menginginkan baju besi ini. Kata Chen Ping. Apakah kamu takut berutang budi padaku? Yun Li tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak menginginkan barang-barangnya. Bukan begitu. Aku hanya merasa baju besimu biasa saja dan aku tidak menginginkannya. Kata Chen Ping. Cuma rata-rata. Biar saya beritahu, ini. Yun Li hendak membantah, tetapi dia melihat cahaya keemasan memancar di sekitar tubuh Chen Ping. Melihat baju besi emas di tubuh Chen Ping, Yun Li tercengang. Kamu. Yun Li membuka mulutnya karena terkejut. Tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan sebanding dengan baju sirahmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menusuk dadanya sendiri dengan belati di tangannya. Dentang. Dengan suara keras, belati itu terbang menjauh, tetapi tidak ada jejak tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Chen Ping. Hentikan. Jangan patahkan belatiku lagi. Yun Li terkejut. Pedang kesayanganku dipatahkan oleh Chen Ping. Jika belati ini dipatahkan, aku tidak akan punya senjata lagi. Sambil mengambil belatinya, Yun Li berkata dengan sedikit malu, baju zirahmu memang lebih kuat dari milikku. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Kalau saja aku bisa mengalahkanmu, aku bisa membunuhmu dan semua harta ini akan menjadi milikku. Setelah Yun Li selesai berbicara, dia menyerahkan belati di tangannya kepada Chen Ping lagi. Chen Ping memegang belati dan tersenyum tipis, kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu saat ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara langsung? Kamu tidak akan. Yun Li tersenyum, lalu kabut putih samar muncul di atas kepalanya. Ini adalah jiwa Yun Li yang meninggalkan tubuhnya. Chen Ping langsung mengayunkan belati di tangannya, dan tanda pada belati itu bersinar terang. Jiwa Yun Li langsung terputus dan perlahan menghilang. Wajah Yun Li berubah pucat, dan napasnya menjadi jauh lebih lemah, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Terima kasih. Yun Li mengikuti Chen Ping untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yun Li. Silan tiba-tiba bergegas masuk ke kamar dan berlari ke arah Yun Li dengan ekspresi gugup. Dia bisa merasakan jiwa Yun Li menghilang. Ketika Silan melihat wajah Yun Li memucat dan nafasnya melemah,
dia menatap Chen Ping dengan penuh permusuhan. Kakak Yun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Chen Ping berdiri dan berjalan keluar. Silan ingin menghentikan Chen Ping dan meminta klarifikasi, tetapi dihentikan oleh Yun Li. Saya meminta saudara Chen untuk memotong seutas jiwa saya, sehingga lampu jiwa saya akan padam. Kita tidak perlu kembali ke 10 istana, dan kuil tidak akan mengirim penegak hukum. Yun Li berkata sambil tersenyum. Berani sekali kau. Berani sekali menyerahkan jiwamu kepada orang asing untuk dibunuh. Kalau dia punya niat jahat, bukankah kau sudah mati? Silan berkata dengan beberapa keluhan. Jangan khawatir, kalau dia membunuhku, aku akan menyerahkan hidupku untuk menemuimu. Sekarang, kita bisa bersama selamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita. Yun Li memeluk Silan, lalu menekan Silan di bawahnya.